Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, keberuntungan adalah ketika orang bisa masuk ke dalam surga. Keberuntungan adalah ketika seorang diselamatkan dari api neraka. Tidak ada keberuntungan yang lebih hebat dari itu. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari api neraka dan Allah Azza wa Jalla masukkan dia ke dalam surga, maka dia telah sukses, maka dia telah beruntung. Seseorang di dunia menggapai angan-angannya, cita-citanya, rumah yang mewah, tanah yang lapang, jabatan yang tinggi, ekonomi yang maju, semuanya itu bukanlah kesuksesan yang sesungguhnya, tetapi itu merupakan beban yang sesungguhnya. Sebab di hari kiamat tidak ada satupun apa yang telah diperbuat oleh manusia melainkan akan panjang perhitungannya. Apa dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, halaluha hisabun wa haramuha narun. Urusan dunia ini yang halalnya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, yang haramnya disiapkan neraka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-192, faman, apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah menyebutkan, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Rabb kami, sesungguhnya orang-orang yang kau masukkan ke dalam api neraka, sungguh mereka lah orang-orang yang kau hinakan. Tidak ada kehinaan yang paling hina selain dari masuk ke dalam api neraka. Dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, mereka tidak akan ada yang bisa menolongnya sama sekali. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, pada khutbah yang mulia ini, sebagaimana khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap Jumat membawakan surat Qaf. Maka kami akan membawakan beberapa petikan ayat dari surat Qaf yang menerangkan bagaimana hinanya orang dimasukkan ke dalam api neraka, dan bagaimana dan apa penyebab-penyebab orang dimasukkan ke dalamnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-24, 25, 26. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Allah berfirman kepada malaikat setelah Allah Azza wa Jalla menyelesaikan perhitungan hambanya semuanya, Alqiya, wahai kedua malaikat, kata Allah Azza wa Jalla, lemparkan fi jahannam, ke neraka jahannam. Siapa? Kulla kaffarin, setiap orang yang kafir, anid, setiap yang membangkang. Maka ciri dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya kafar, yang mengingkari Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, termasuk yang mengingkari nama-namanya dan sifat-sifatnya, tidak mempercayai apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Dia di atas, dia yang punya tangan, dia yang turun ke langit dunia, dia yang punya kaki, dia yang punya mata, dia yang punya wajah, dia yang punya pendengaran, dia yang hidup, dia yang maha hidup, dia yang alimul ghaib, mengetahui yang ghaib. Tidak percaya akan semuanya itu. Ini bagian dari orang-orang diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Rabbul Alamin Tabaraka wa taala. Kathirul kufur, banyak kekafirannya kepada Allah, banyak pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, anid, membangkang, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, suka cengkal, menolak perintah Allah, menolak sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan pendapatnya, dengan idenya, dengan ucapan siapapun maupun adat istiadat. Anid, merekalah orang-orang membangkang yang disiapkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manna'il lil khair, mu'tadim murib. Manna'il khair, tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain, sukar memberi, susah membantu, pelit, kedekut,
Jama' lil khair, suka mengumpulkan harta, tetapi ketika hak Allah diminta susah untuk keluarnya. Manna lil khairi mu'tadin, melampaui batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah tetapkan dilanggar, apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan dia lampaui. Kemudian murib, ragu akan Rabbul Alamin tabaraka wa taala, ragu akan janji-janji Allah. Bagi orang-orang yang taat surga, bagi orang-orang maksiat neraka, diragukan semuanya. Bagaimana bentuk keraguannya? Begitu dibacakan ayat Allah, dia tidak peduli. Begitu dibacakan sabda Nabi SAW, dia tidak peduli. Tetapi begitu manusia mengancam, begitu takutnya kepada ancaman manusia, dia tidak takut kepada ancaman Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Maka dalam dua ayat ini para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, di sini diterangkan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala siapa yang bakalan dilemparkan ke dalam neraka jahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Shalawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang ke-26 Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabish syadid. Kemudian bentuk yang ke-6 dari orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang membuatkan Allah tandingan, yang membagi hak-hak Allah kepada selain Allah. Kepada malaikat dia meminta, kepada nabi dia meminta, kepada jin, syaitan, kuburan, azimat dan yang lainnya dari hal-hal yang dikeramatkan, yang dijadikan sekutu-sekutu Allah. Tanpa disadari mereka diberikan hak-hak Allah, tanpa disadari mereka diberikan kekhususan-kekhususan Allah tabaraka wa taala. Maka siap-siap dilemparkan ke dalam neraka jahanam jikalau mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang membuatkan tandingan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'alqiyahu fil 'adzabish syadid, lemparkan dia malaikat ke dalam azab yang sangat pedih, yang mana orang-orang berbuat syirik. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, orang-orang yang syirik tidak akan ada yang bisa menolongnya. Maka wahai kaum muslimin yang masih percaya kepada dukun, paranormal, yang masih suka pakai senggeger, azimat, datang cari berkah kepada kuburan, datang cari berkah kepada keris yang dikeramatkan, bertaubat kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala sebelum tiba ajal. Dan kalau sudah tiba ajal, tidak akan bisa sekalipun untuk mundur sesaat untuk bertaubat kepada Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Allah ancam dengan ancaman yang keras dengan firman-Nya, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Surga bukan punya ustaz, tetapi punya Allah. Allah yang mengatakan demikian, faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan dia surga dan tempat tinggalnya di neraka. Orang-orang yang syirik tidak ada yang bisa menolong. Jangan pernah berharap kepada manusia untuk ditolong di akhirat dari api neraka. Di dunia kita bisa berharap para hadirin, tunjuki kami jalan yang benar, jalannya Nabi, jalannya Rasul. Jangan kelak hari kiamat gigit jari dengan mengatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Coba di dunia aku tidak jadikan fulan sebagai kawanku. Kenapa? Dia telah menyesatkan aku dan tidak menunjuki aku jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah tunjuki kita hidayah tauhid, Allah jauhkan kita dari kehinaan dan kesyirikan.
Allah hindari kita dari perbuatan bid'ah. Tetapi apa kuncinya? Kita belajar para hadirin. Jangan hanya harapkan Jumat 1 kali sepekan. Itu pun kalau disampaikan tauhid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina syarral asrar. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر حاسد إذا حسد. اللهم من أرادنا وأراد دعوتنا وأراد منهجنا بسوء فأشغله بنفسهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.